kita bisa apa ya, back to normal aja. biasa lagi gitu, bisa beraktivitas sama seperti manusia-manusia yang non HIV selama kita minum obat ARV. ARV gitu. ini untuk menekan si jumlah si virus ini biar nggak bergerak gitu di dalam tubuh kita. Mahal nggak tuh obatnya? Gratis. Oh gratis. Gratis tuh. Bagus, dari pemerintah. Bagus. Gitu. Terus karena stigma yang ada di masyarakat tentang HIV itu terlalu tegang nih, gue jadi tegang. Kok bintang tamu gue kali ini beda banget. Gue suka banget ceritanya, serius. HIV itu membuat kamu kan pasti dicap, maaf, pelacur. Betul. Dapat cap itu. Dapat walaupun ini sebenarnya warisan ya. Maksudnya ini adalah ada yang bilang mungkin gini loh. Kalau gue datang kemanapun, gue datang ke rumah sakit lah ibaratnya ya. Gue datang ke rumah sakit gue pakai jilbab. Mohon maaf nih ya, gitu lah kan gue yang dengan dengan yang muslimah yang kayak gimana, orang akan respect sama gue, gitu ya. Karena mereka, oh kenapa Mbak bisa kena HIV? Oh saya dapat dari suami, gitu. Oh ya ampun kasihan ya, gitu. Oh iya. Gitu. Oh kasihan ya. Tapi kalau gue datangnya begini nih dengan rambut berwarna, ya kan? Tapi rambut gue kan diwarnain karena gue beruban dari dulu. Terus dari dulu emang pigmen rambut gue tuh bermasalah gitu. Baru usia 26 sih kalau lihat. Terus rambut gue yang diwarnain, terus udah gitu gue emang suka fashion gitu lah kan, suka tampil dengan fashionable. Dari dulu gue ngikutin gaya-gaya ini gitu loh ya. Gue datang ke rumah sakit dengan high heels, dengan gaya langsung dari atas ke bawah. Lacur nih, kalau nggak simpenan, kalau nggak apalah. Tapi gitu. Memang nggak bisa disalahin juga sih. Gitu. Dan gue nggak mau pikir, Bella, gue nggak mau. Maksudnya gue nggak peduli, lu mau ngomongin apa juga gitu. Kemudian kamu kan harus tetap bertahan hidup dengan semua kondisi yang kamu cerita tadi, yang aku yakin itu hanya mempersingkat cerita aja kan, itu banyak banget struggle-nya. Kamu akhirnya kerja sebagai insurans ya, kalau nggak salah ya? Betul. Salah satu. Ini awal ceritanya nih kan, udah nih lewat. Udah lewat kerja. Ya kan, nyokap gue nyemangatin gue tuh, yang benar-benar bikin gue semangat tuh nyokap sama bokap sih. Enggak, kamu harus bisa nunjukin bahwa kamu tuh seorang ibu, kamu harus tanggung jawab sama anak kamu. Kamu nggak tahu bagaimana rasanya kita sebagai orang tua nih punya anak yang HIV positif. Nah, anak kamu itu sehat, jadi dia masih butuh kamu. So kamu harus tetap kerja, kamu harus tetap struggle. Oke, gue kerja, ya kan? Gue kerja sebagai pegawai insurance. Waktu itu masih probation sih sebenarnya ya, 3 bulan kan. Pekerjaan baru. Masih probation 3 bulan. Gue lupa ya. Di bulan kedua atau ketiga lah, gue dapet klien. Nah, awal-awal gue di insurance itu memang senior pada bilang, guys, hati-hati ya, lu, mereka bilangnya lu cantik, lu masih muda. Lu jangan sampai mereka tuh nanti ngapa-ngapain lu. Kalau mereka mau ketemuannya di hotel jangan mau gitu. Emang kenapa gitu? Gue masih dengan polosnya kan. Enggak, soalnya stigmanya kita nih cewek-cewek insurance nih, siapa yang mau beli polis kita itu bisa kita bisa ngelayanin mereka gitu. Ada stigma itu dulu. Dan memang sebenarnya ada nggak sih? Dibilang ada, tapi mungkin oknum jatuhnya. Mungkin oknum. Di mana-mana oknum ada kan? Pasti ada gitu. Tapi kan akhirnya profesinya kena semua kan? Kena semua, betul. Terus? Dulu gua waktu zaman SPG-an juga begitu ya kan? SPG-an juga gitu kan. Kesannya murahan aja semuanya. Cewek SPG tuh begitu. Gua masuk ke insurance begitu juga. Kata gua enggak lah, gua enggak kayak gitu. Nah, sialnya gua dapat klien gua tuh punya pemikiran seperti itu. Nah, dia memanfaatkan mungkin ya gitu kepolosan gue nih gitu. Gue kan orangnya yang lempeng-lempeng aja lah, nggak mau negatif thinking sama orang. Ya udah, terus dia bilang, "Oke, gue mau beli polis lu dan ada temen gue nih yang mau beli juga." Gitu. Kita ketemuan nih sama dia gitu. Di mana Pak? Ada nanti di apartemennya dia dia bilang di Pondok Indah. Oke. Kita kesana Pak, iya. Oh seneng dong gue. Iya lah, ini klien pertama loh. Klien pertama. Iya. Dan dia mau beli polis yang harganya ratusan juta, yang gue udah gue bayangin ini banget lah. Gue bayangin ini banget lah. Terus udah tiba-tiba gue suruh ngikut mobilnya dia, kok jalannya ke tol, tapi kok Halim kayak gitu-gitu. Bingung dong gue. Pak, ini kita mau kemana? Oh ternyata dia ganti schedule, kita ketemuannya di Halim. Oke. Masih positif tuh. Itu kamu di mobil siapa? Mobil dia. Oke, ini udah ketemu kan di mobil dia. Di mobil dia. Udah kan, gue ketemuan sama dia itu di Pelangi sih, Plaza Semanggi dulu. Kita janjian di situ, terus baru gue ikut mobilnya dia. Ke Halim. Udah, terus tiba-tiba berhenti lah di salah satu kayak motel gitu di pinggir tol di Halim. Pak, di sini Pak ketemuannya? Iya di sini. Udah, langsung gue dibawa ke kamar, langsung dikunci pintunya sama dia, dan gue langsung ditodongin pisau. Gue suruh telanjang,
Terus gue pakai sama dia, gue diperkosa di situ. Yang ada dalam pikiran gue itu pada saat itu, karena dulu dia bilang, lo teriak, gue tusuk. Iya. Dia bilang gitu kan. Dia ngancem dengan kata-kata seperti itu. Yang ada dalam pikiran gue adalah anak gue bagaimana? Iya. Anak gue sama siapa kalau gue nggak ada? Gue kerja mati-matian ini untuk dia, gitu kan. Dia, aduh ya ampun. Ya udah akhirnya karena udah diancam gitu, gue udah nggak mikir macem-macem lagi gitu ya. Itu terjadi. Pulang, udah gue diem aja udah lemes, gue udah nggak bisa mikirin apa-apa. Pulang gue sampai di Sudirman, gue diturunin di Sudirman, dilemparin gue uang 150.000, dia bilang buat lu bitch. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Karena uang gue tinggal 5.000 pada saat itu. 5.000 apa 2.000 lah, gue lupa. Karena waktu itu ongkos tuh masih murah banget tuh. Ya naik bis kan gue dulu. Itu akhirnya kayak gue nggak sadar aja gitu, gue pungut, gue ambil tuh duit, ya udah, gue pulang, gue mandi berkali-kali, kayak badan gue masih kotor aja gitu. Wah udah, itu kejadian yang nggak pernah akan gue lupakan sih. Terus dari situ gue nggak pernah masuk lagi ke kantor insurance tuh. Akhirnya gue keluar. Waktu kamu mengalami kejadian itu, kamu pasti nggak mau inget ya? Mau sebenarnya, aduh itu kayak gue ngebuka lagi nih lembaran lama yang udah kusam, yang udah gue tutup rapet banget dan gue kubur. Gue minta maaf ya. Tiba-tiba harus gue bongkar lagi, terus gue buka lagi, rasanya. Cuma ya sudahlah. Iya. Gue udah berdamai dengan itu, karena gue udah berdamai bro. Tapi itu kan ada prosesnya. Dan itu ada prosesnya. Nah, banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang related banget dengan banyak wanita yang memiliki anak tapi tidak peduli dengan anaknya. Betul. Banyak wanita yang mengalami KDRT atau mengalami pelecehan seksual tapi akhirnya nggak bisa bangkit, ya kan? Kamu mengalami significant story kalau aku bilang. Aku bilang ketidakberuntungan berturut-turut. Bertubi-tubi. Saya masih bingung, ini saya lagi duduk sama siapa? Sama Hagas Budiman. Iya. Tanpa mengecilkan cerita itu. Ini laki-laki pakai pengaman nggak sih waktu perkosa kamu? Aduh, gue nggak